Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada order instan dan juga ada advance order. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi Peluang ya guys ya. Nah, jadi dari video kali ini kita akan bahas step by step ya guys ya, mulai dari awal hingga akhir ya, hingga nanti di akhir video teman-teman itu udah berhasil membeli aset kripto di aplikasi Peluang ini. Nah, kita akan langsung mulai aja dari step yang pertama ya guys ya. Nah, untuk step yang pertama ya, ketika teman-teman ingin membeli aset kripto yang ada di aplikasi Peluang ini, kalian harus punya akun di Peluang terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Karena kalau teman-teman daftar menggunakan link tersebut, kalian juga berkesempatan mendapatkan hadiah uang tunai ya dari aplikasi Peluangnya. Nah, setelah itu ya, kalian bisa langsung daftar aja ya di aplikasi Peluang. Kalian ikuti aja panduannya hingga akhir ya, dan juga pastikan ya sebelum teman-teman deposit di aplikasi Peluang ini, akun kalian itu udah terverifikasi ya. Bagaimana cara lihatnya Bang? Cara lihatnya, teman-teman bisa buka aplikasi Peluang terlebih dahulu ya. Jadi setelah daftar kalian buka aplikasinya. Nah, kemudian kalian klik di bagian pojok kanan atas ini ya, yang ada menu profile ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini itu ada tulisan KYC diverifikasi. Nah, pastikan akun kalian juga harus seperti ini ya, sebelum kita nantinya itu membeli aset-aset kripto yang ada di Peluang ini. Nah, jadi itu langkah pertama ya yang harus teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua, setelah teman-teman udah punya akun di Peluang ini, kalian harus deposit terlebih dahulu di Peluang ini. Baru teman-teman bisa membeli aset kripto yang ada di Peluang. Nah, bagaimana cara depositnya? Nah, untuk cara depositnya teman-teman bisa klik di bagian menu dompet. Nah, kemudian kalian tinggal klik di bagian top up yang ada di saldo IDR ini ya. Nah, begitu teman-teman udah klik menu top up ya, maka di sini itu ada berbagai macam metode deposit yang bisa teman-teman gunakan ya. Bisa lewat bank ya, bisa juga lewat e-wallet. Kalian tinggal tentukan aja kalian itu pengen deposit lewat apa. Nah, kalau bank, kalau misalnya teman-teman itu top up ataupun deposit di bawah 500.000, nah kalian akan kena biaya admin sebesar 3.000 ya. Tapi kalau kalian top up di atas 500.000, kalian akan bebas dari biaya top up ya, yang 3.000 tadi. Nah, tapi kalau yang e-wallet ini, kalau kalian deposit ya, maka mau berapapun kalian deposit itu kalian kena yang namanya biaya admin fee ya, 1,5%. Artinya kalau teman-teman deposit 100.000, biaya top upnya itu 1.500 ya. Kalau kalian deposit 1 juta, biaya depositnya itu 15.000. Kalau kalian deposit 10 juta, biaya depositnya itu 150.000 ya. Jadi di sini saya sarankan teman-teman depositnya pakai bank aja ya, supaya kalian nggak kena biaya admin yang terlalu besar. Oke? Nah, setelah teman-teman udah berhasil deposit, nah biasanya nanti saldonya itu akan masuk ke bagian saldo IDR kalian ini guys. Oke, jadi seperti yang kalian lihat di sini, saya udah ada saldo sekitar Rp802.000 ya. Kalau tadinya teman-teman itu deposit 2 juta, maka di sini itu akan kelihatan 2 juta ya. Kalau tadinya teman-teman deposit 5 juta, maka di sini itu akan kelihatannya 5 juta rupiah. Nah, setelah teman-teman udah berhasil deposit di sini, ya, selanjutnya kalian bisa klik terlebih dahulu di bagian portofolio ini ya, yang di samping menu pencarian ini. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit tentang menu portofolio ini guys ya. Nah, jadi di sini untuk menu portofolio ini ya, menu portofolio ini itu kayak menu aset kita ya. Jadi teman-teman kan tadi barusan deposit ya, deposit ke IDR kalian. Nah, jadi kalau teman-teman baru aja deposit ke IDR ya, dan kalian belum membeli aset kripto, nah maka nanti aset kriptonya itu nggak bisa kalian lihat di sini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman udah berhasil membeli aset kriptonya ya, maka teman-teman bisa klik di bagian menu aset ini ya. Nah, maka nanti saldonya itu akan kelihatan di sini guys ya. Jadi koin-koin apapun yang kalian miliki, nah di situ akan kelihatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, saya punya aset kripto BTC sekitar Rp4.996 ya. Jadi ini sisa-sisa aset aja ya yang kemarin saya buatkan tutorial. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, di sini kita belum mempunyai aset portofolio lainnya. Nah, jadi kita di sini akan coba praktek langsung ya, bagaimana cara jual beli kripto di aplikasi Peluang. Oke. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu pencarian ini. Nah, setelah teman-teman udah klik di bagian menu pencarian ya, maka di bagian paling atas ini itu ada beberapa aset investasi yang teman-teman bisa pilih ya. Seperti yang kalian lihat di sini, di Peluang ini kita bisa membeli saham-saham Amerika Serikat juga ya.
Ada Apple, ada Microsoft, ada Nvidia, kemudian di sini juga ada reksadana ya guys ya, ada emas. Nah, di sini karena memang kita pengen fokusnya itu di kripto, kalian tinggal klik di bagian kripto ya. Nah, setelah teman-teman klik di bagian kripto, di bawah tulisan kripto ini juga ada yang namanya kategori ya, ataupun naratif kriptonya. Nah, naratif kripto itu seperti ini guys ya. Contoh misalnya kayak meme coin ya, kemudian gaming coin ya, kemudian koin-koin yang bernaratif AI dan big data ya, DeFi, layer 1, layer 2 ya, infrastruktur, NFT. Nah, jadi teman-teman juga di sini bisa memfilter kira-kira kalian itu tertarik dengan koin-koin berdasarkan naratif apa. Contoh misalnya saat ini itu yang lagi populer itu meme coin ya. Nah, ini kalau kita klik, nah maka di sini itu akan ditampilkan meme coin yang memang udah listing di aplikasi Peluang guys ya. Jadi pasti muncul pertanyaan, "Bang, kok koin ini nggak ada, koin itu nggak ada?" Nah, jadi di sini yang ditampilkan hanyalah koin-koin yang memang udah listing di Peluang ya. Memang masih banyak meme coin di luar sana, tapi koin-koin tersebut kalau memang dia belum listing di Peluang itu belum bisa kita beli. Oke, paham ya guys ya? Contoh lagi kalau misalnya kita pengen beli koin-koin layer 2 ya, kalau kita klik, nah, maka di sini itu akan muncul koin-koin layer 2 ya. Ada Arbitrum ya, kemudian ada Matic ya, kemudian ada Evo, lalu juga ada Prom ya, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya cara kita memfilter kira-kira koin apa yang ingin kita beli. Nah, kemudian ya kalau memang kita ingin melihat koin-koinnya berdasarkan market cap, nah ini tinggal kita klik aja tulisan silang ini ya, ataupun simbol silang ini. Nah, maka dia akan kembali ke halaman seperti ini. Nah, jadi di sini itu merupakan tampilan koin-koin berdasarkan market cap-nya ya, yang paling besar hingga yang terkecil. Nah, yang paling atas tentu Bitcoin ya, BTC, ada Ethereum, USDT, BNB, Solana. Nah, sampai ke paling bawah itu diurutkan berdasarkan total market cap mereka. Nah, jadi selanjutnya kalian tinggal searching aja ya di bagian pencarian ini. Nah, kalian tinggal searching aja koin apa yang ingin kalian beli. Contoh, misal kita akan coba membeli koin Toncoin ya. Nah, kita tinggal searching seperti ini, kemudian nanti akan muncul Toncoin-nya. Nah, kita klik aja. Nah, setelah kita klik Toncoin, maka kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Jadi di sini itu kita bisa melihat terlebih dahulu pergerakan Toncoin-nya ya berdasarkan waktu misal ya. Kalau kita klik 1W ya ataupun 1 minggu, nah, pergerakannya itu seperti ini dalam 1 minggu terakhir ya. Kemudian kalau kita klik 1M ya, ini 1 bulan ya guys ya. Jadi 1 bulan terakhirnya seperti ini. Kalau kita klik all, nah ini pergerakan Toncoin itu selama dia mulai launching ya guys ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat terlebih dahulu Toncoin kalian ini ya, bagaimana pergerakannya, dan di bawahnya juga ini ada beberapa menu yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat apakah kinerja Toncoin itu cocok dengan kebutuhan kalian atau tidak ya. Kapitalisasi pasarnya, volumenya selama 24 jam bagaimana ya, supply yang beredarnya ya. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan terlebih dahulu di sini ya. Oke. Nah, kemudian untuk membeli Toncoin-nya ini teman-teman bisa klik langsung di bagian beli ini. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini guys ya. Nah, jadi di sini itu untuk pembeliannya itu belum ada order booknya ya, karena memang ini tampilan peluangnya yang versi reguler ya, ataupun versi biasa, bukan yang versi pro-nya. Nah, untuk versi pro-nya nanti akan saya jelaskan lebih detail ya di video selanjutnya. Jadi di sini kita akan bahas aja bagaimana cara membeli aset kripto yang ada di peluang ini versi regulernya ya. Nah, di sini teman-teman sebenarnya simple aja ya. Kalian tinggal tentukan aja berapa yang mau kalian beli. Contoh misal teman-teman ingin membeli Toncoin itu sebanyak 200.000 ya. Nah, kalian tinggal tentukan aja ya. Nanti kalau kalian klik lanjutkan, nanti akan muncul konfirmasi ya berapa total Toncoin yang kalian dapatkan. Nah, nanti akan muncul. Atau teman-teman juga bisa menggunakan fitur pembelian yang lain ya. Kalian bisa klik di bagian menu rupiah ini. Nah, di sini ada fitur beli dalam rupiah dan juga beli dalam unit. Nah, biasanya di sini itu ada tambahan ya, ada yang namanya limit order. Nah, tapi di sini saya nggak tahu kenapa ya, di sini itu nggak ada tulisan limit ordernya ya. Biasanya kalau misalnya kita klik Bitcoin ya, coba kita contohkan Bitcoin ya guys ya. Nah, kita klik Bitcoin, lalu kita klik beli, lalu kita klik rupiah ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada order instan dan juga ada advance order. Nah, advance order ini itu limit order. Nah, kalau limit order ini fungsinya apa Bang? Fungsinya itu biasanya teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih baik ya. Contoh, harga Bitcoin saat ini misalnya harga Bitcoin kan 1.110 juta tuh. Nah, kalau misalnya kita pakai market order yang tadi, nah kita langsung membeli harga Bitcoin di harga 1.110 juta. Nah, tapi kalau kita menggunakan limit order tadi, nah kita bisa setting ya, kita beli harga Bitcoinnya itu di harga dia 1 miliar ya. Jadi nanti waktu dia turun ke
menambah harga 1 miliar baru order kita itu tereksekusi. Nah, dengan kita membeli di harga yang lebih murah, maka total Bitcoin yang kita dapatkan itu akan lebih banyak ya. Jadi itu fungsi dari limit order tadi guys ya. Ya fungsinya jelas ya, kita bisa mendapatkan koin yang lebih banyak. Nah, tapi kekurangannya adalah kita harus mengantri terlebih dahulu. Ya, kita harus menunggu terlebih dahulu harganya ini turun ya dari 1 miliar 111 juta itu ke 1 miliar. Kalau harganya nggak turun ya order kita nggak kejemput. Oke. Nah, itu sedikit penjelasan tentang limit order ya. Kita kembali lagi ke Toncoin tadi. Ya, di sini kita praktek aja belinya. Nah, di sini kan cuma ada 2 nih Toncoin. Nah, kita coba beli aja dalam rupiah ya. Nah, contoh kita akan beli sekitar 200.000 Toncoin. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi ya, kita diarahkan ke halaman konfirmasi ini ya. Jadi jumlah ton yang kita dapatkan 1,8 ya, kemudian harga belinya 110.000 ya. Kemudian total yang kita beli 199.000 ya. Biaya transaksi gratis, pajaknya Rp219. Nah, di bagian bawah teman-teman bisa lihat ya, harga telah berubah. Silakan refresh. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak langsung swipe ke atas ya, harganya itu berubah lagi. Nah, kalau kita klik refresh ya. Nah, kita refresh, nah harganya berubah lagi. Nah, ini kita langsung geser aja ke atas ya. Nah, seperti ini. Begitu kita udah swipe ke atas ya, berhasil. Kita udah membeli 1,8 ton ya. Dan tadi per harga 1 tonnya itu kalau nggak salah saya 110.000 ya guys ya. Nah, kalau udah berhasil kita tinggal klik aja selesai. Nah, begitu kita udah klik selesai, teman-teman bisa lihat di bagian dompet ini ya, kita udah memiliki aset sebanyak 1,8 ton ya, yang barusan kita beli. Dan ini juga bisa kita lihat di portofolio kita guys ya. Jadi kalian bisa kembali terlebih dahulu ke halaman ini, lalu kalian klik menu portofolio yang ada di samping menu pencarian ini. Lalu kalian klik menu aset. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini kita udah memiliki aset kripto ton ya, yang barusan kita beli sebanyak 198.000 ya. Jadi kita kan tadi beli sekitar 200.000. Nah, yang kebeli itu 199.000 dan sekarang sedang minus ya. Minus 0,78%, jadinya saldo kita tinggal Rp198.231. Nah, kalau kita udah berhasil membeli aset kriptonya seperti ini, ya udah ya, selanjutnya kalian tinggal tentukan aja strategi kalian masing-masing. Apakah kalian ingin trading ataupun kalian investing ya. Kalian tinggal tentukan aja. Dan kalau teman-teman itu ingin menjual ya koin ton kalian, nah kalian tinggal klik aja di bagian koinnya ya. Jadi kalian tinggal klik aja ton koinnya ini. Nah, kemudian kalian tinggal klik jual. Nah, setelah teman-teman klik jual ya, kalian tinggal tentukan berapa jumlah ton yang pengen kalian jual. Ya, misal teman-teman itu pengen jual 100% ya. Tapi tunggu dulu ya. Jadi ada juga beberapa teman-teman yang nanya ya, Bang, kalau misalnya kita pengen kirim koin ton gimana? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen kirim koin ton ya di aplikasi peluang ini ya, sebelum kita jual nanti sebentar lagi ya, di sini teman-teman tinggal klik aja di bagian aset kripto tonnya ini ya. Lalu kalian tinggal klik di bagian aset ton kalian ini ya, yang ada di wallet ini. Nah, kemudian kalian tinggal klik kirim ya. Jadi gampang ya guys ya untuk mengirimkan koin ton yang udah kalian beli di peluang itu ke exchanger lain. Oke. Nah, jadi di sini katakanlah teman-teman udah mendapatkan keuntungan dari koin tonnya ya, dan kalian pengen menjual ya. Kalian pengen jual koin tonnya itu supaya teman-teman bisa WD ke akun bank kalian. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja jual. Nah, kemudian kalian diarahkan ke halaman ini. Nah, kalian tinggal tentukan aja berapa ton yang pengen kalian jual. Di sini saya akan coba jual 100% ya. Nah, udah kita klik 100%, lalu kita klik lanjutkan. Selanjutnya kita diarahkan ke halaman kayak biasa ya, halaman konfirmasi. Total ton yang kita dapatkan ya, harga jualnya di 108.000 ya. Kita tadi beli di 110.000 ya per 1 tonnya itu. Sekarang kita jualnya di 108.000. Otomatis kita rugi sekitar berapa ribu nih guys ya. Yang awalnya kita beli 200.000 nih guys ya. Nah, jadi kalau udah jelas seperti ini, kita tinggal klik aja refresh terlebih dahulu, kemudian kita geser ke atas untuk menyelesaikan. Oke, maka kita udah berhasil menjual koin ton kita ya. Nah, setelah kita udah berhasil menjual koin ton kita tinggal klik aja selesai. Nah, begitu kita klik selesai, teman-teman bisa lihat ya, di dompet ton kita saat ini itu koin ton kita udah hilang ya guys ya. Dan kalau kita kembali, nah, di bagian aset kita ini itu koin ton kita juga udah hilang ya. Nah, kalau udah hilang seperti ini itu artinya kita udah berhasil menjual kembali koin ton kita ya. Dan kalau kita klik di bagian menu dompet, nah di sini untuk saldo kita juga udah kembali ya guys ya. Tapi ya kembalinya seperti yang kalian lihat ya, karena tadi kita jualnya itu dalam keadaan minus ya, otomatis saldo kita juga minus ya. Yang awalnya 802.000, kita rugi sekitar Rp4.000. Nggak masalah ya guys ya, itu cuman untuk ya tutorial aja ya. Oke,
Selanjutnya ya, setelah saldonya udah masuk kembali ke saldo IDR kalian ini dan kalian pengen withdraw saldonya ke akun bank kalian, kalian tinggal klik aja di bagian tarik saldo ini guys. Nah, setelah itu kalian tinggal tambahkan rekening bank kalian, lalu kalian tinggal WD aja. Oke, gampang ya. Itu dia ya teman-teman. Video bagaimana cara jual beli aset kripto di aplikasi Peluang ya. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.